Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu nanti perjalanannya. Awalnya terminologi Syiah itu adalah pengikut setia Ali. Karena saking cintanya itu ya. Tetapi nanti dalam perjalanan ini bergeser menjadi didewakan atau dituhankan atau disejajarkan dengan Tuhan. Yang bersangkutan sendiri Ali bin Abi Thalib nggak pernah ngajarin, nggak pernah setuju. Itu dulu pegang. Orang Syiah kalau ditanya, kalian menuhankan Ali ya atau mensejajarkan masuk dalam kalimat syahadat sehingga menjadi 3. Oh mana ada, nggak bakalan ngaku. Ini yang disebut dengan takiyah. Satu contoh lagi, LDII, Lembaga Dakwah Lembaga Dewan Dakwah Islam. Dulunya itu namanya Islam Jemaah, dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Kejaksaan Agung karena kesesatan ajarannya. Kemudian berganti casing menjadi Lemkari, menjadi LDI sekarang. Mereka kitabnya ada dan itu wajib. Akan dikafirkan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak berbayat kepada imam mereka, pendiri LDI atau Islam Jemaah. Tapi kalau ditanya, woi LDI, lu syahadatnya 3 ya? Mana ada, itu fitnah. Nah begitu. Jadi kita harus mengetahui gerakan menutup diri, tapi ketika orang sudah terjerumus masuk, terperangkap masuk, maka akan dikatakan kafir kalau tidak berbayat kepada syahadat yang kalimat yang ketiga itu. Ini harus kita analisa seperti ini, jangan dituntut. Di mana para habib mengajarkan kalimat syahadat? Di mana orang yang dibayat mengucapkan 3 kalimat syahadat? Enggak seperti itu pola berpikir kita. Ya, yang lebih parah, Ahwaldul Qadir Assegaf yang ngarang langgam Rizik gurune NU, kemudian dia juga mengajarkan itu di dalam langgamnya, LDII Bolone NU. Sekelas dia sudah sepantasnya dan sepatutnya, ini bahasa hukum nih, tanya tuh Bang Peta orang hukum ya, kata-kata sudah sepantasnya dan selayaknya tahu atau maklum tentang hal ini. Dia tahu itu. Tetapi begitu kejinya dikatakan LDI Bolone NU. Maksudnya apa coba motifnya? Mungkin juga dia tahu di kami pun ada 3 kalimat syahadat. Ya, jadi kalau kita mendiamkan hal yang kecil, alah nggak apa-apa, itu kan cuma ditulis di dalam kitab, nggak pernah dibacakan di depan umum. Gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif, suatu saat setelah mereka sudah semakin kuat, Indonesia milik Tarim, semua lini kebangsaan mereka susupi, itu bisa jadi akan seperti itu. Boleh jadi arahnya bukan kepada mengkultuskan nama Habib di kalimat ketiga dalam syahadat tadi. Boleh jadi mereka mengagul-ngagulkan leluhurnya. Boleh jadi marga Assegaf nanti pakai nama Habib kalimat ketiga syahadat, belakangnya Assegaf. Nanti yang marga bin Yahya. Artinya apa? Mereka mengagulkan. Dan ini sangat fatal. Seseorang disejajarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kalimat syahadat Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah paham betul la ilaha illallah. Pengertiannya apa, definisinya apa, keimanannya apa, logical thinkingnya apa. Dan kita paham betul bahwa Nabi Muhammad itu seorang hamba yang sekaligus seorang utusan Tuhan, bahkan digelari Khataman Nabiyyin. Ini yang kita harus cermati. Jangan kita terlalu toleransi. Nggak apa-apa, tes dawir 10.000, diem aja, tes 100.000 dan seterusnya, tes minta batu cincinnya, tes minta jam tangannya, tes minta istrinya, ketika kita diam saja. Jadi nggak boleh kita mendiamkan hal yang sudah terang benderang ada di kitab.
Emang buat iseng-iseng itu Habib yang nulis di dalam kitabnya pasti punya maksud. Nah, maksud ini yang harus kita cegah dari awal. Lanjut Bang pecinta Rasulullah, standby. Jadi udah paham ya, orang tua. Jadi informasi itu diperdalam. Jadi kita itu kalau nanti jenengan ngarahkan, makanya saya agak marah kalau ketika diberikan informasi malah yang memberikan informasi diserang, itu enggak baik seperti itu sikapnya. Kita itu memberikan informasi tanpa motivasi apapun ya. Ya, tujuannya apa? Kita itu kan sesama muslim saling mengingatkan ketika ya kita menemukan hal-hal yang tidak lazim ya dalam sebuah ajaran, dan ajaran itu yang paling Bang pecinta, ada yang lupa. Oke. Mohon maaf, ada yang lupa. Ulama-ulama mulai dari para sahabat kurang apa ilmunya coba? Nggak ada tuh yang nambahin kakek gua sejajarkan di dalam 3 kalimat syahadat dengan Nabi Muhammad, misalnya disebut nama kakeknya ya, dan kami berbayat kepada kakek saya misalnya, itu nggak ada yang nambahin sahabat. Kemudian kaum atau golongan kategori nanti berikutnya, generasi berikutnya, tabiin, nggak ada. Ulama-ulama kita pun di seluruh dunia pun nggak ada yang nambahin. Artinya begitu ada orang menambahkan ada 3 kalimat syahadat, udah pasti sesat dan menyesatkan. Enggak, kita cuma buat main-main kok agar saya tidak lupa kepada saya punya leluhur. Enggak boleh. Agama bukan perasaan, agama bukan main-main senda gurau. Agama itu bicara hukum dari Allah dan Rasulnya. Lanjut Bang pecinta, sorry terpotong. Ya betul. Jadi hal yang paling mendasar ya dalam ajaran itu adalah tertulis ya, bukan terucap, karena terucap itu bisa jadi dipengaruhi ada hawa nafsu. Kasih kesempatan orang tua yang berbicara. Monggo Bang orang tua mau dibantah. Ya begitu. Ya, monggo diperdalam saja. Saya sarannya hanya begitu, diperdalam. Saya tidak merasa menyerang tadi. Saya hanya ingin memastikan bahwa syahadat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ajaran, bukan sebuah perkataan seseorang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya saya baca redaksinya, bukan potongan-potongan yang ditulis sendiri. Begitu pertanyaan saya tadi. Tadi kan sempat mau nunjukin redaksinya yang sempat lama, terus siapa itu yang turun itu karena kelamaan atau gimana. Nah, saya ingin melanjutkan pembahasan itu. Begitu. Oke, itu namanya kitabnya Tasbitul Fuad halaman ke-9. Tasbitul Fuad halaman ke-9. Itu kalau bisa ditunjukkan redaksinya kan lebih enak kita bahas gitu loh, maksud saya. Iya, itu tadi ini ya, kitabnya ini sampulnya. Ditunjukkan Bang, orang biasa bisa open cam, kalau pegang kitabnya tunjukkan kitabnya halaman ke-9. Lah, ini. Ini ceritanya orang tua mempertanyakan orang biasa ya. Lah ini kitabnya, redaksinya itu dibaca. Redaksinya itu seperti itu Bang, redaksinya dibaca sendiri aja deh. Ini kan bukan yang di kitab, Iya tapi dipotong Bang, kan nanti Abang kalau mau nggak percaya saya dicap hoax, Abang buka kitabnya gitu loh. Itu saya kasih keterangan halaman 9 Bang. Tuh, karena memang ini saya di PDF itu kadang aulang Bang, muter Bang, ketika mau diputar lagi itu kan memang keliru sinyal. Tadi saya turun sendiri loh di sini. Itu makanya saya kasih tahu halaman 9, Abang lihat saja. Itulah. Nanti Abang bisa cari saya. Oh itu bohong, dobrak, nggak ada yang bunyi seperti itu gitu loh. Itu kan seperti itu Bang.
Nanti abang bisa dikaji gitu loh. Betul, makanya tadi tak sumpah dulu, jenengan bohong ndak kan gitu. Kalau kalau bohong terpotong 7 loh, tak mau tak bilang gitu. Ya, Terpotong Makanya dengan sendirinya dengan Bang 7. orang tua udah benar. Dia bertanya, dia juga butuh keterangan lebih lanjut. Dia udah meyakini bahwa kitabnya memang betulan ada. Lalu sebenarnya pertanyaan dia lebih lanjut, apakah ini diaplikasikan? Misalnya dalam ceramah-ceramah para habaib di atas mimbar. Misalnya diaplikasikan setiap orang yang mau menjadi muhibin saya, misal nih, harus berbaiat dengan membaca ulang kalimat syahadat yang ditambahkan dengan ini tadi, wa asyhadu anna Abdullah bin apa tuh? Enggak kekecilan, maaf enggak kebaca. Itu yang Ini saya ada maksud, tamu nih. benar. Itu Ada yang saya tamu nih, maksud. Bang RR hosti, tolong disambut dulu tamunya, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang RR siapa? Iya, saudaraku selalu NKRI tidak habis-habis masalah mukibin ya dan nasab Alwi. Jadi sesuai dengan judul perlu kita dudukkan dulu. Apakah Pak Alwi yang datang ke Indonesia ini dalam rangka kemudian menyebarkan Islam atau tidak? Maka mari kita kembali kepada sejarah. Ya, bagaimana masuknya orang-orang Pak Alwi dari Yaman ya, pada tahun 1918 melalui jalur Batavia. Di Batavia yang kita kenal dengan Java sekarang, pada waktu itu VOC membuka pintu pelayaran internasional ya, maka berbondong-bondonglah orang-orang Yaman termasuk Balbi masuk ke Indonesia. Karena apa? Di Yaman itu adalah negeri yang sangat miskin sekali. Nah, maka mereka berbondong-bondong. Ada yang jadi kemudian tukang kebun, ada yang menjadi buruh, dan ada kemudian yang menjadi pekerja ya, yang digunakan oleh kolonial Belanda. Nah, setelah zaman kemerdekaan 1945 tiba-tiba momentumnya muncul ya, momentumnya muncul, digerakkan kemudian orang-orang yang memiliki mengatakan bahwa kami memiliki nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu polemik dan pertanyaan. Karena ini, bolehkah kita bertanya tentang nasab? Boleh. Karena ini menyangkut kepentingan umat Islam. Ya. Kecuali ini masalah personal, ya maka mungkin ya tidak berpengaruh terhadap umat. Tapi kan ini berpengaruh kepada umat. Apalagi kemudian ada kajian-kajian yang mengatakan rantai emas dari langit, membuat kuburan-kuburan keramat. Ini kan agak menyimpang sedikit dari syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin kira-kira sedikit tambahan dari literasi sejarah dan kemudian pengembangan dari nasab Ba'al. Maka Kiai Imamat mengatakan, seandainya mereka mau untuk tes DNA, ya silakan, itu akan lebih meyakinkan. Kalau ternyata mereka adalah memiliki nasab dari Rasulullah, ya kita terima, tidak ada alasan untuk menolak. Ya. Tetapi kalau tidak ada nasabnya, bagaimana? Sementara namanya sudah digembar-gemburkan. Ini saya ahlul bait, saya ahlul bait. Ya. Nah, ini makanya pentingnya tadi pembuktian bahwa dia memiliki nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian, sedikit saja. Mantap. Monggo tuan guru-guru yang lain silakan disambung langsung aja. Ya, singkat aja ya, ada 2 poin. Nomor 2 saya dahulukan mengenai makam-makam palsu yang tentu kalau itu di luar syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita berziarah kubur, kan ada itu. Tujuannya yang utama adalah mengingat mati, karena nasihat terbaik di dunia itu adalah mengingat mati.
Awalnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat berziarah sebelum imannya kuat atau tebal. Setelah kuat dan tebal barulah diizinkan. Dan itu pun ada rukunnya, tata caranya, mulai dari masuk, apa yang didoakan. Bahkan saya pernah nonton VT, para peziarah yang berkunjung ke medan laga Uhud itu bahkan tidak dipandu oleh pemandunya untuk mengucapkan Al-Fatihah. Jadi dipandu bacaannya. Kurang lebih kita mendoakan mereka, kemudian juga kita bahwa nantinya kan akan menyusul pasti pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang saya harus ingatkan juga, dan luar biasa itu ya, kawan-kawan yang bergerak membongkar makam palsu, ternyata tidak hanya yang nisannya diganti dengan nama Margaba Alawi. Jadi ada nama lain. Nah ini mereka ganti. Jadi jangan sampai kita menghabisi makam palsu dengan nisan yang membongkar, maksud saya, dengan nama Ba'alawi, kemudian kita menyembah, meminta lagi kepada kubur yang gak jelas juntrungannya. Nah ini yang harusnya Islam memperkuat ya, kita bersihkan perlahan-lahan. Seperti Wali Songo bertahap dalam mensiarkan Islam, bertahap. Nabi Muhammad pun juga bertahap, menerima wahyu bertahap. Pertama tentang siapa Allah, kemudian bagaimana Allah, kehidupan akhirat. Pendek-pendek tapi kalimatnya begitu tegar, menggelegar, meruntuhkan kesombongan otak dan hati manusia. Barulah nanti ketika hijrah diturunkan ayat-ayat tentang hukum waris, hukum nikah, hukum perang dan sebagainya. Semua bertahap. Tapi jangan sampai kita menggantikan apa yang tadinya nisan palsu makam Ba'alawi dengan nisan yang nggak jelas juga, kemudian prakteknya sama. Nah ini yang nggak boleh. Kemudian nomor satu tadi, saya tidak sependapat dengan Taufik Assegaf, ketua RA, ketika dia berkata, jadi kalau Belanda datang menjajah, tetapi kami datang dari Yaman untuk mengislamkan yang tadinya kufur. Jauh sebelum kedatangan orang-orang klan Ba'alawi, Wali Songo, kan itu bergelombang, kita mengenalnya 9. Tidak mau bermula di Jawa, ya, di titik nolnya Islam itu kan ada. Kemudian di Pase, Aceh juga ada. Jadi tidak benar kalau dengan diklaim kedatangan mereka untuk mengislamkan. Kita sudah Islam duluan. Ya, justru mereka lah yang merusak-rusak dengan ajaran-ajarannya yang kembali kita kepada zaman jahiliyah. Saya kira begitu. Silakan dilanjut teman-teman. Tuan Guru Peta ini ahli sejarah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita dudukkan dari kajian akademik sejarah. Penyebaran Islam ke Indonesia itu dilakukan dari Hindia, Gujarat, Arab, dan Cina Selatan. Ya, ada sekitar 4 ya, yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Dulu namanya Nusantara. Pertama kali masuk dari Samudra Pasai, pesisir. Terus dari Samudra Pasai Aceh masuk kemudian ke Sumatera Barat. Sumatera Barat oleh Sunan Guru masuk ke Sumatera Utara Mandailing. Itu nanti menyebar lagi ke Sulawesi dan Kalimantan. Sementara di Jawa itu ada Wali Songo. Cara siarnya berbeda. Nah, tapi ini nanti kita masuklah kepada itu. Maka tidak ada yang dari Yaman. Ya. Dari Yaman ini 1918. Ini pahami dulu konteksnya gitu. Jangan kemudian sesuatu yang tidak ada dalam penelitian sejarah. Apalagi arsip-arsip, kalau ingin melihat arsip tentang Indonesia itu ada di perpustakaan di Belanda, Leiden. Kalau orang-orang sejarah ya, yang pernah sekolah sejarah atau kuliah sejarah. Di Leiden. Di Leiden itu tuh banyak sekali arsip. Dokumentasi tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis,
Janganlah engkau melebih-lebihkan diriku sebagaimana orang Nasrani melebih-lebihkan Isa putra Maryam. Rasulullah mengatakan jangan lebih-lebihkan aku. Terus kita datang ke kuburan, ya, meminta syafaat di kuburan. Bagaimana ini? Orang yang mati saja belum tentu dia selamat. Apakah dia selamat di dunia di akhirat nanti? Apakah dia selamat di azab kubur? Belum tentu. Ya. Maka Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, bukan kepada orang lain. Ya. Apalagi Rasulullah saja mengatakan jangan lebih-lebihkan aku. Apalagi yang mengaku-ngaku yang memiliki nasab Rasulullah. Tidak ada. Allah mengatakan kepada hai orang-orang yang beriman. Tidak ada kemudian Allah mengatakan hai ahli-ahli nasab. Tidak ada, saudara. Maka orang yang beriman, ya, itulah yang menjadi pilihan oleh Allah. Maka Allah ciptakan surga dan neraka bagi siapa yang menerima, yang menuruti dan mentaati perintah Allah, surga balasannya. Bagi siapa yang mengingkari perkataan Allah, maka neraka balasannya. Tidak ada ini masalah nasab, tidak ada. Ya. Semua kita ini manusia sama nasab dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, makanya tidak terkenal di daerah-daerah Arab itu ada habaib-habaib. Oke, kalau di Arab Saudi, ya, coba saudara yang sudah pernah pergi umroh atau haji, coba tanya ke orang-orang Arab Saudi itu, ada enggak gelar-gelar habaib? Enggak ada, saudara. Ya. Ini adanya cuma di Indonesia. Sedikit bagian dari Malaysia juga ada tuh. Kalau di Malaysia itu di sekitar Johor dan di sekitar Negeri Sembilan. Ya. Yang paling banyak itu di Indonesia. Bertebaran beribu-ribu orang bergelar habaib. Anak-anak kecil jadi habaib. Orang-orang yang tidak jelas kemudian juntrungannya tiba-tiba menjadi dai, ya. Kemudian membicarakan hal-hal gaib yang kemudian tidak bisa diijabah, dinalar dengan otak oleh para jemaah. Ada yang mengatakan, oh, habaib ini mampu memadamkan api neraka. Habaib ini bolak-balik masuk surga. Astagfirullahaladzim. Saya dengarnya saja saya kadang. Dan yang aneh, Bang, yang aneh lagi, Bang, kalau kita nggak percaya dengan narasi bisa memadamkan api neraka, itu kata Muhyiddinnya kita tuh bodoh. Wah, kamu bodoh kamu. Kalau nggak percaya dibilang bodoh kita, Bang, sama Muhyiddin itu. Gimana? Maka Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Barang siapa yang mengamalkan dua perkara ini, maka dia tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan hadis. Ya. Kata Taufik, Al-Quran dan Habib. Anda ikut Al-Quran, nggak ikut Habib, sesat. Nah, betul itu. Taufik Kalian itu begitu. ini bahasanya juga terbata-bata dia. Kalian mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, kalian sesat. Nah, itu katanya terbata-bata dia ngomongnya ketakutan. Bagi Mukibin atau Habib yang ada di sini, ya, berikan saya satu dalil saja di dalam Al-Quran. Barang siapa yang tidak mengikuti habaib, maka dia masuk ke dalam neraka. Mana dalilnya? Ada enggak dalilnya? Tunjukkan kepada kami Muslim bahwa ini loh dalilnya. Kalian harus berbaiat kepada habaib. Kalau kalian tidak percaya kepada habaib, kalian masuk neraka. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya sampai sekarang. Yang Kalau ada itu dicari-cari. Nggak ada, Bang. Iya, makanya sebetulnya Islam itu dalil. Islam itu dalil, bukan Islam mengikuti Habib. Bukan. Islam itu dalil. Sudah dikatakan. Atau berikan saya satu hadis Rasulullah yang dikatakan hadis sahih yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis,
Setelah sepeninggalku, kalian harus mengikuti ahlul baitku. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada ahlul baitku, barang siapa yang tidak berbaiat kepada ahlul baitku, maka kalian akan masuk ke dalam neraka. Mana hadisnya? Nggak ada. Nggak ada lagi. Nah, semua nggak ada. Kalau nggak ada itu, kemudian dari mana datangnya fatwa ini? Apakah dari ijma atau ijtihad? Kalau ijma, ulama mana yang mengatakan demikian? Kalau ijtihad, kelompok ulama mana yang mengatakan demikian? Nah, ini perlu kita dudukkan dulu. Aturan-aturan main di dalam aturan-aturan main, aturan-aturan hukum di dalam Islam itu kita perlu dudukkan dulu. Kalau semuanya tidak ada, apa bedanya kita sama salibis? Salibis mengatakan bahwa Tuhan kami adalah manusia. Islam itu katanya Muhyiddin loh ya, itu harus ngikuti Habib. Kalau Wahabi ngikuti hadis. Kalau ngikuti hadis itu katanya Wahabi. Kalau ngikuti Habib itu Islam. Begitu Bang. Namanya iya, dalilnya mana? Wal Jamaah. Kita ini kan diberikan oleh akal, oleh Allah itu adalah akal. Akal merupakan pemberian Allah yang paling besar untuk manusia. Maka kemudian Allah mengatakan afala takilun, gunakanlah akal kamu. Ya. Maka kemudian kita gunakan akal. Akal mengatakan sesuatu yang benar itu pasti ada data, ada sumber, dan ada kemudian sesuatu yang membenarkan. Nah, ternyata datanya tidak ada, sumber validnya tidak ada. Yang ada itu adalah sekonyong-konyong, seolah-olah, seakan-akan. Ya, kita tidak pakai seakan-akan. Loh, kalau ini Bang, kalau Habib yang menceritakan pesawat mundur itu saksinya kata. Saksinya itu kata. Banyak maksudnya kata itu banyak. Nah itu katanya Muhyiddin, kalau nggak percaya pesawat mundur kita dibilang bodoh. Wah kamu bodoh kamu, gitu sama Muhyiddin. Gimana itu Bang? Maka Muhyiddin perlu baca Al-Quran. Pakai guru baca Al-Qurannya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nggak ada ya ayyuhallazi habaib, nggak ada saudara. Ya, sudah berpegang sajalah pada hukum yang utama, yaitu firman Allah. Allah mengatakan, barang siapa yang mendapatkan kebenaran, maka kebenaran itu untuk dirinya. Barang siapa yang mendapatkan kesesatan, kesesatan itu untuk dirinya. Jangan kamu dapat kesesatan, kamu sampaikan kepada yang lain kesesatannya. Double dosanya. Ya. Betul, betul. Tuh dengerin orang tua. Orang tua sudah denger itu. Muhyiddin biarpun dengar, dia nggak masuk ke hatinya. Dia udah kepalanya kosong dan hatinya juga udah nggak ada mereka. Enggak. Muhyiddin ini masih bisa dibenerin kok. Masih ada kesempatan. Insya Allah bisa diberi hidayah. Bisa, karena niatnya itu baik. Hanya salah jalan. Salah bergaul saja Muhyiddin itu. Kalau dimasukkan ke ini izin kawan-kawan, ini ada Habib ini yang saya naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.